Lalu bagaimana peluang Garuda Muda bisa mengalahkan Korea Utara besok? Apakah kemenangan yang diraih atas Korea Selatan di babak fase grup bisa memperbesar peluang Indonesia menang? Kita akan membahasnya bersama pengamat sepak bola Haris Pardede dan Ketua Indonesian Football Association in Qatar, Vidi Viciandri. Selamat malam Mas Vidi, selamat malam Bung Harpa. Ya, selamat malam Mas Reza, selamat malam juga Mas Vidi. Ya, selamat siang dari Qatar. Baik, selamat siang waktu Qatar. Mas Vidi, jadi apa yang diharapkan supporter untuk laga besok Timnas Indonesia menghadapi Korea Utara? Tentunya kita mengharapkan hasil terbaik, yaitu kemenangan ya, untuk melaju ke babak selanjutnya. Dan juga dukungan dari Garuda Saudi saya rasa sudah siap mereka. Semoga kita bisa menang dan maju ke babak selanjutnya. Baik, Mas Vidi sempat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Qatar. Ketika bertemu dengan Presiden saat itu apa saja yang dibicarakan Mas Vidi? Kita lebih ke penyambutan, jadi masyarakat lebih ke penyambutan dari ada KBRI, dari Permika, dari organisasi salah satunya dari AFQ itu sendiri, dan juga dari mahasiswa kita menyambut beliau di lobi hotel. Hanya sebagai ini aja, kita menyambut mengucapkan selamat datang. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan Bapak dijaga kesehatan, begitu saja. Apa yang diharapkan dari Presiden Prabowo Subianto melihat Timnas Indonesia U17 sudah lolos ke Piala Dunia Qatar? Ya, semoga tentunya pasti beliau sebagai pimpinan tertinggi negara kita bisa memberikan usia 17 di Piala Dunia usia 17 nanti. Semoga kita dapat berbicara banyak sebagai bangsa Indonesia atau sebagai Timnas Indonesia. Baik, saya langsung kembali ke Bung Harpa. Saya beralih ke Bung Harpa. Bung Harpa, besok Garuda Muda akan melawan Korea Utara. Sebelumnya kita juga pernah mengalahkan Korsel begitu ya di fase grup. Seberapa penting sih kemenangan atas Korsel ini bisa membangkitkan motivasi pemain untuk bisa mengalahkan Korea Utara besok? Ya, pertama-tama yang mesti kita pahamin dan ini sudah berulang kali saya tekankan di U17 ini adalah kompetisi kelas usia yang paling awal untuk mewakili negara. Jadi U17, kemudian ada U19, ada U21 dan U23. Jadi kalau ditanya seberapa penting kita dalam mengalahkan Korea Utara, sebenarnya bukan soal penting gak penting. Tapi bagaimana nanti para pemain yang saat ini banyak sekali kita lihat bermunculan nama-nama baru, tadi sudah disebut Evandra Florasta dan kawan-kawan ini bisa terus lulus ujian, naik ke kasta ke anak tangga yang berikutnya, lolos ke U17, ke U19, lolos ke U21 dan juga U23 dan nanti muaranya ke senior itu yang lebih penting. Tentu kalau kita bisa mengalahkan Korea Utara dan lolos ke semifinal maka ini sebuah bonus yang sangat luar biasa. Artinya kita mencatatkan sejarah karena dalam perhelatan Piala Asia U17 ini walaupun beberapa kali berubah jadi U16 ini adalah sebuah rekor. Itu yang kedua adalah menurut saya pemain itu sebanyak mungkin mendapatkan kesempatan tampil. Artinya kalau kita bisa mengalahkan Korea Utara, maka nanti kita akan lolos ke semifinal dan ketemu kemungkinan besar Uzbekistan. Uzbekistan itu menghadapi WEA di sana. Dan ini akan menjadi pengalaman yang sangat luar biasa buat Matthew Baker dan kawan-kawan. Jadi yang paling penting itu dulu. Soal nanti kita menang, juara, atau bahkan kalah dari Korea Utara sekalipun itu soal kedua. Dan yang paling penting lagi adalah mempersiapkan 6 bulan ke depan nanti kita akan berlaga di Piala Dunia U17 yang kebetulan berlangsung di Qatar dan presiden kita Pak Prabowo juga sedang ada di sana dan ini saya pikir satu momentum yang positif supaya kita nanti bisa jangan lengah, jangan juga kendur dan saat kita tampil di Qatar nanti kita sudah siap 100% lawan siapapun di grup nanti. Baik, selama di fase grup ini walaupun kita bisa menyapu bersih begitu ya Bung Harpa, apa catatan Anda terkait dengan evaluasi permainan dari Timnas U17 kita? Iya, kalau sejarah penampilan selama 270 menit ya, artinya 3 match itu sebenarnya hampir tidak ada. Artinya di luar bahkan di atas ekspektasi ya. Jujur kita saat berhadapan dengan Korea Selatan, saya waktu itu berpikir oke, seri aja kita udah bagus, yang penting bisa mengalahkan Yaman dan Afghanistan. Tapi ternyata kita bisa sapu bersih
Bahkan di laga terakhir pun kita dengan sempurna menurut saya tetap memenangkan pertandingan dengan style. Artinya walaupun kita kesulitan membongkar pertahanan Afghanistan, tapi kemudian kita bisa membongkar itu di menit 95 plus plus. Dan yang satu catatan mungkin adalah soal gap antara pemain utama dan pemain pelapis. Tapi itu wajar, ya di mana-mana pun pasti pemain pelapis dan pemain utama ada bedanya. Cuman keuntungan kita saat dua pertandingan awal itu dapat memastikan juara lolos ke fase berikutnya bahkan sebagai juara grup, sehingga pertandingan ketiga Coach Novarianto bisa melakukan rotasi. Ini sangat penting, berkali-kali juga saya mengatakan ini gunanya ada 4 ini. Pertama, mengistirahatkan pemain utamanya sehingga nanti mudah-mudahan super fit saat menghadapi Korea Utara, kemudian mengurangi kemungkinan cedera, kemudian ketiga juga mungkin kena kartu dan lain-lain. Lalu keempat juga memberikan kesempatan bagi pemain pelapis. Jadi ini yang saya katakan tadi, walaupun kemarin waktu lawan Afghanistan ada beberapa pemain shaky atau kurang maksimal, ya nggak apa-apa. Karena memang mereka kan bukan pemain utama. Itulah kesempatannya. Di saat usia seperti inilah mereka dalam tanda kutip diperbolehkan berbuat salah. Yang penting salah tapi tidak diulangi lagi. Lebih baik lagi mudah-mudahan nanti di Korea Utara kan kita nggak tahu nih. Mungkin kecapean nanti pas di pertandingan lawan Korea Utara. Karena Korea Utara ini sangat force mainnya, sangat energik. Nah, pemain cadangan ini ketika ditampilkan mengganti pemain utama itu sudah siap 100%. Oke, baik. Artinya dari segi mental kita sudah siap ya untuk melawan Korut, Bung Harpa? Iya, saya pikir dengan 3 pertandingan yang kita lalui dengan bagus, harusnya sudah siap. Dan juga tadi teman-teman redaksi juga sempat menyinggung soal bagaimana kedisiplinan Coach Nova dalam soal sosmed. Dan ini adalah satu pattern yang saya pikir bisa digunakan juga nanti untuk di tim nasional di kelas usia yang lain, bahkan juga senior. Ternyata dengan mereka tidak main sosmed minimal selama perhelatan, kalau kita lihat dampak itu positif. Kelihatan mereka lebih fokus, lebih tenang, lebih rileks, dan lebih mudah untuk menjalankan instruksi dari pelatih. Ya apalagi umur mereka jangan lupa nih, Mas Reza dan juga teman-teman semua nonton, ini masih usianya kayak Matthew Beckett tuh 15-16, ada yang 16, ada yang 17 dan lain-lain. Jadi masih sangat mudah terpengaruh kalau ada mungkin ya katakanlah kritik-kritik atau bahkan hujatan yang mungkin belum bisa mereka kelola itu manajemennya. Jadi saya pikir secara mental kita seharusnya sudah siap, tapi yang pasti kita set ekspektasi masyarakat supaya mereka juga tidak terlalu terbeban. Baik, saya kembali ke Mas Vidi. Mas Vidi, tiket Piala Dunia Qatar U17 ini kan sudah diraih ya. Bagaimana peluang Garuda Muda untuk bisa menjuarai Piala Asia U17, Mas Vidi? Mungkin yang tadi sudah disebutkan oleh Bung Harpa, mudah-mudahan minimal kita akan lolos untuk menang, mudah-mudahan melawan Korea ini untuk babak semifinal ya Bung Harpa. Semoga minimal semifinal lah, kita mencapai semifinal. Oke, baik. Lalu untuk persiapan supporter nanti yang akan mendukung Indonesia di Piala Dunia U17 Qatar, seperti apa persiapannya sejauh ini, Mas Vidi? Ya, kita di sini kita ada Garuda Qatar ya. Garuda Qatar kita base supporternya timnas Indonesia. Kita sudah konsolidasi bersama dengan KBRI, bersama dengan Permika, dan juga dengan rekan-rekan semuanya volunteer. Kita akan mempersiapkan yang terbaik, mulai dari atribut dan kita mulai konsolidasi untuk pembelian bulk tiket. Kita akan terus berkoordinasi tentunya dengan KBRI dan dengan lokal komite dari panitia di sini. Dan serta juga saya juga sebagai fan leadernya, saya ada di dalam grup fan leader untuk Indonesia, mewakili Indonesia. Dan sudah ada komunikasi juga di dalam grup tersebut untuk rencana persiapan Piala Dunia Under-17. Jadi insya Allah semuanya kita akan koordinasikan bersama di bawah pimpinan Pak Dadan juga sebagai Ketua Garuda Qatar di sini. Baik, saya kembali ke Bung Harpa. Bung Harpa, apa yang perlu diwaspadai dari Korea Utara? Apakah gaya bermainnya sama dengan Korsel? Kita baiknya bermain menyerang atau bertahan ini sambil menunggu celah untuk bisa menghabisi Korut, Bung Harpa? Ya, oke, pertanyaan yang sangat menarik ya, karena kita sudah menghadapi tim dari semenanjung yang sama, semenanjung Korea. Jadi kalau kita bicara dari antropologi dan anatomi,
ini pasti mirip ya, artinya mereka punya body yang cukup kokoh ya. Kita bisa lihat saat menghadapi Korea Selatan ada beberapa pemain juga Bung Harpa, tampaknya kami mengalami kendala komunikasi dengan Anda, Bung Harpa. Baik, sayang sekali kami masih mengalami kendala komunikasi dengan Bung Harpa. Saya ucapkan terima kasih kepada Bung Harpa dan juga Mas Vidi sudah bergabung bersama kami dalam diskusi kita untuk membahas Timnas U17 dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.